Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Nikomang Tri Arista Apriliani dengan NIM 2411031200 dengan nomor absen 4 dari kelas B semester 4. Pada video ini, saya akan menjelaskan perencanaan pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 3 sekolah dasar pada fase B dengan materi kewajiban di sekolah. Materi kewajiban di sekolah merupakan salah satu materi yang penting untuk diajarkan pada jenjang sekolah dasar karena berkaitan langsung dengan pembentukan karakter peserta didik, khususnya dalam hal kedisiplinan, tanggung jawab, serta sikap terhadap aturan. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah agar peserta didik mampu memahami, membedakan, serta menerapkan kewajiban di sekolah secara seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum saya menjelaskan mengenai materi pembelajaran kewajiban di sekolah, langkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu kewajiban. Nah, kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap individu dengan penuh tanggung jawab. Kemudian kewajiban itu tidak dapat diabaikan karena berkaitan langsung dengan aturan dan norma yang berlaku dalam suatu lingkungan. Nah, dalam lingkungan sekolah, kewajiban memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan suasana belajar yang tertib, aman, dan nyaman. Adapun contoh kewajiban di sekolah diantara lain dengan datang tepat waktu, mengikuti pembelajaran dengan baik, kemudian menghormati guru, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, serta menjaga kebersihan lingkungan di sekolah. Nah, apabila kewajiban ini dilaksanakan dengan baik, maka kegiatan belajar akan berjalan dengan lancar dan suasana sekolah menjadi lebih kondusif. Nah, sebaliknya, jika kewajiban ini tidak dilaksanakan, maka dapat menimbulkan berbagai masalah. Contohnya seperti ketidaktertiban, kemudian lingkungan yang kotor, serta terganggunya proses belajar. Nah, oleh karena itu, pentingnya bagi peserta didik untuk memahami dan melaksanakan kewajiban ini sejak dini. Nah, selanjutnya adapun capaian pembelajaran peserta didik yang dimana pada fase B ini peserta didik diharapkan mampu memahami makna dan hak kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan mengidentifikasi contoh kewajiban di lingkungan sekolah, kemudian menunjukkan perilaku yang bertanggung jawab, serta menerapkan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari secara sederhana. Selain itu, peserta didik juga diharapkan mampu membedakan antara perilaku yang sesuai dengan kewajiban dan perilaku yang tidak sesuai, sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang tepat dalam bertindak. Nah, capaian pembelajaran ini dipilih karena sesuai dengan perkembangan kognitif peserta didik yang dimana pada kelas 3 yang masih berada pada tahap operasional konkret. Nah, pada tahap ini, peserta didik itu cenderung lebih memahami sesuatu yang bersifat nyata dan dapat diamati secara langsung. Nah, oleh karena itu, pembelajaran ini tidak hanya berfokus pada teori saja, tetapi juga pada contoh nyata yang dekat dengan kehidupan sehari-hari peserta didik tersebut. Selanjutnya, adapun tujuan pembelajarannya yang dimana disusun secara bertahap agar sesuai dengan kemampuan peserta didik. Nah, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu
menjelaskan pengertian kewajiban dengan bahasa mereka sendiri, sehingga mereka tidak hanya menghafal, tetapi mereka benar-benar memahami maknanya. Kemudian, peserta didik juga diharapkan mampu menyebutkan berbagai contoh kewajiban di sekolah, seperti datang tepat waktu, menghormati guru, mengerjakan tugas yang diberikan, dan menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Kemudian selanjutnya peserta didik diharapkan mampu membedakan perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan kewajiban. Nah, hal ini sangat penting agar peserta didik tidak hanya mengetahui tetapi juga mampu menilai suatu tindakan. Selain itu, peserta didik juga diharapkan mampu menjelaskan mengenai pentingnya melaksanakan kewajiban serta akibat yang terjadi jika kewajiban itu tidak dilaksanakan. Pada tahap akhir, peserta didik diharapkan mampu menunjukkan sikap disiplin dan rasa tanggung jawabnya sebagai bentuk penerapan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran ini disusun secara sistematis, dimulai dari pemahaman, analisis sederhana, hingga penerapan, sehingga sesuai dengan karakteristik peserta didik di sekolah dasar. Sebelum masuk ke metode pembelajaran, pentingnya untuk dipahami bahwa kewajiban di sekolah tidak hanya sekedar aturan yang harus dipatuhi, tetapi juga merupakan bentuk latihan bagi peserta didik dalam membangun karakter sejak dini. Dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, seringkali peserta didik menghadapi situasi di mana mereka harus memilih antara melaksanakan kewajiban atau mengabaikannya. Misalnya, ketika peserta didik merasa malas untuk mengerjakan tugas, atau ketika melihat sampah tetapi memilih untuk tidak memungutnya. Nah, situasi-situasi sederhana seperti ini sebenarnya sangat penting karena dari sinilah karakter bertanggung jawab dan disiplin itu mulai terbentuk. Jika sejak kecil peserta didik sudah terbiasa melaksanakan kewajibannya, maka kebiasaan tersebut akan terbawa hingga dewasa. Selain itu, kewajiban juga berkaitan erat dengan hak, yang dimana peserta didik dapat memperoleh haknya seperti belajar dengan nyaman dan mendapatkan penjelasan dari guru, apabila mereka juga melaksanakan kewajibannya dengan baik. Dengan demikian, pembelajaran tentang kewajiban tidak hanya bertujuan agar peserta didik mengetahui aturan saja, tetapi juga agar mereka memahami hubungan antara tindakan dan akibat, serta pentingnya tanggung jawab dalam kehidupan sosial. Selanjutnya ada metode pembelajaran yang digunakan. Nah, metode pembelajaran yang digunakan itu adalah metode demonstrasi, di mana metode demonstrasi ini merupakan metode pembelajaran yang digunakan dengan cara memperagakan secara langsung suatu tindakan atau perilaku agar peserta didik dapat memahami materi secara lebih konkret. Dalam pembelajaran ini, guru akan memperagakan berbagai contoh kewajiban di sekolah seperti cara membuang sampah pada tempatnya,
bersikap sopan kepada guru, serta menunjukkan perilaku disiplin dalam mengikuti kegiatan belajar. Nah, guru juga dapat memperagakan situasi lain yang sering terjadi di kelas. Misalnya, bagaimana sikap yang baik ketika guru sedang menjelaskan pelajaran, kemudian bagaimana cara duduk yang rapi, serta bagaimana cara mendengarkan dengan baik tanpa mengganggu teman yang lainnya yang sedang belajar. Nah, selain itu, guru juga dapat memperagakan bagaimana cara meminta izin ketika ingin keluar kelas, serta guru juga dapat memperagakan bagaimana cara berbicara dengan bahasa yang sopan kepada guru maupun dengan teman. Nah, dengan adanya berbagai contoh tersebut, peserta didik tidak hanya memahami secara teori saja, tetapi juga dapat melihat secara langsung bagaimana perilaku yang benar. Nah, selain itu, guru juga dapat melakukan pengulangan demonstrasi secara perlahan agar peserta didik benar-benar memahami setiap langkah yang diperagakan oleh guru. Nah, pengulangan ini sangat penting karena peserta didik pada sekolah dasar yang masih membutuhkan waktu untuk memahami dan mengingat suatu tindakan yang diberikan. Nah, dengan demikian, metode demonstrasi ini sangat efektif karena dapat membantu peserta didik memahami, mengingat, serta meniru perilaku yang sesuai dengan kewajibannya di sekolah. Selanjutnya ada model pembelajaran yang digunakan, yang dimana di sini saya menggunakan model pembelajaran langsung atau direct instruction. Nah, model pembelajaran langsung ini merupakan model pembelajaran yang berpusat pada guru, di mana guru menyampaikan materi secara jelas, terstruktur, dan bertahap kepada peserta didik. Nah, dalam model ini, guru berperan sebagai pemberi informasi utama yang menjelaskan konsep, memberikan contoh, serta membimbing peserta didik agar dapat memahami materi dengan baik. Nah, model direct instruction ini atau model pendekatan langsung biasanya digunakan untuk materi yang bersifat dasar dan membutuhkan penjelasan yang sistematis. Nah, sehingga peserta didik dapat memahami langkah demi langkah tanpa mengalami kebingungan. Nah, selain itu, model ini juga dapat menekankan pada kejelasan penyampaian, kemudian pengulangan materi, serta pemberian contoh yang konkret agar peserta didik lebih mudah memahami dan mengingat informasi yang diberikan. Selain itu, guru juga menjelaskan materi secara perlahan yang dimulai dari hal yang paling sederhana, kemudian dilanjutkan ke hal yang paling kompleks. Nah, dalam proses ini, guru dapat memberikan contoh-contoh tambahan agar peserta didik lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Selain itu, guru juga dapat mengulang penjelasan pada bagian yang dianggap penting agar peserta didik tidak cepat lupa. Nah, pengulangan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman peserta didik. Dengan cara ini, peserta didik tidak hanya mendengar saja, tetapi juga memahami isi pembelajaran dengan lebih baik. Dan model pembelajaran langsung ini sangat sesuai digunakan karena materi kewajiban itu kan membutuhkan penjelasan yang jelas dan lebih terarah.
Selanjutnya, adapun pendekatan yang digunakan di pembelajaran ini adalah pendekatan saintifik. Nah, pendekatan saintifik merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir ilmiah seperti mengamati, menanyakan, menalar, dan memahami suatu konsep secara logis. Nah, pendekatan ini bertujuan agar peserta didik tidak hanya menerima informasi, tetapi juga aktif dalam memahami dan memaknai materi yang dipelajari. Nah, dalam pembelajaran ini, peserta didik akan mengamati contoh yang diberikan oleh guru, kemudian mencoba memahami makna dari setiap tindakan yang diperagai oleh guru tersebut. Nah, selain itu, peserta didik diajak untuk berpikir mengenai alasan dibalik suatu perilaku tersebut. Misalnya, mengapa harus datang tepat waktu? Mengapa harus mengerjakan tugas, dan mengapa harus menjaga kebersihan? Nah, guru dapat menjelaskan secara perlahan agar peserta didik dapat mengikuti alur berpikir tersebut. Nah, selain itu, guru juga dapat mengulang penjelasan pada bagian tertentu agar peserta didik semakin memahami materi tersebut. Nah, dengan cara ini, peserta didik tidak hanya mengetahui, tetapi juga benar-benar memahami materi yang disampaikan oleh guru. Nah, dengan pendekatan ini dapat membantu peserta didik berpikir secara logis serta memahami hubungan antara tindakan dan akibat. Nah, dengan demikian pendekatan saintifik ini sangatlah sesuai untuk digunakan dalam pembelajaran kewajiban di sekolah ini. Nah, adapun strategi pembelajaran yang saya gunakan adalah strategi ekspositori, di mana strategi ekspositori ini merupakan strategi pembelajaran yang berpusat pada guru, di mana guru menyampaikan materi secara langsung kepada peserta didik secara sistematis, terstruktur, dan bertahap. Nah, dalam strategi ini, guru memiliki peran utama dalam menyampaikan informasi. Guru menjelaskan materi secara runtut, dimulai dari pengertian kewajiban, kemudian dilanjutkan dengan contoh-contoh kewajiban di sekolah, serta penjelasan mengenai pentingnya melaksanakan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penyampaian materi ini dilakukan secara jelas dan menggunakan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami oleh peserta didik. Selain itu, strategi ekspositori ini juga menekankan pada kejelasan penyampaian materi serta pengulangan terhadap poin-poin penting dari materi tersebut. Nah, pengulangan ini bertujuan agar peserta didik dapat lebih mudah memahami dan mengingat materi yang telah disampaikan oleh guru. Selain itu, guru juga dapat menekankan kembali pada bagian-bagian penting seperti pengertian kewajiban dan contoh-contoh kewajiban agar peserta didik ini benar-benar memahami apa itu kewajiban. Nah, dalam penerapannya, guru tidak hanya menyampaikan materi secara teori, tetapi juga mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Nah, misalnya guru itu menjelaskan pentingnya datang tepat waktu ke sekolah, terus mengerjakan tugas yang diberikan, serta menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Nah, dengan mengaitkan permasalahan tersebut dengan kehidupan nyata, peserta didik akan lebih mudah memahami dan menyadari bahwa pentingnya kewajiban tersebut dilaksanakan.
Nah, strategi ini saya pilih karena sesuai dengan karakteristik peserta didik yang dimana kelas 3 sekolah dasar itu masih membutuhkan arahan yang jelas dan terstruktur dari guru. Nah, pada tahap ini peserta didik masih dalam proses memahami konsep dasar-dasar sehingga membutuhkan penjelasan yang sistematis dan mudah dipahami agar peserta didik tidak menimbulkan kebingungan. Nah, selain itu, strategi ekspositori ini juga mendukung penggunaan model pembelajaran langsung dan metode demonstrasi. Nah, melalui strategi ini, peserta didik tidak hanya mendapatkan penjelasan secara lisan saja, tetapi juga dapat melihat contoh-contoh secara langsung melalui demonstrasi yang dilakukan oleh guru. Nah, hal ini dapat membuat pembelajaran akan menjadi lebih efektif dan bermakna. Nah, dengan demikian, strategi ekspositori ini sangat tepat digunakan dalam pembelajaran ini karena dapat membantu peserta didik dalam memahami materi secara jelas, kemudian mengingat informasi yang diberikan, serta mampu menerapkan kewajiban di sekolah dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Baik, sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa kewajiban di sekolah merupakan hal yang sangat penting untuk dipahami dan dilaksanakan oleh setiap peserta didik. Nah, kewajiban seperti datang tepat waktu, menghormati guru, mengerjakan tugas yang diberikan, serta menjaga kebersihan sekolah merupakan bentuk rasa tanggung jawab yang harus dilakukan oleh peserta didik. Nah, melalui pembelajaran ini diharapkan peserta didik mampu memahami dan menerapkan kewajiban tersebut dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat membentuk sikap disiplin dan tanggung jawab. Akhir kata, semoga materi yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni.